The Chronicle of Traditional Thai Medicine. Raja Gaha mulai terbangun perlahan. Di dekat gerbang kota di antara debu dan sampah. Seorang bayi menangis pelan, orang-orang lewat begitu saja, tidak ada yang mau peduli orang lain. Hingga pangeran muda Abaya mendekat. Ia membungkuk di atas keranjang itu, mengangkat tubuh mungil tersebut dan mengucapkan sepenggal kata ini. Dia hidup. Maka anak itu pun diberi nama Cifaka, sang penyitas. Istana memberinya tempat berteduh dan makanan, namun tidak pernah memberikan jawaban. Cifaka berjalan menyusuri koridor yang panjang setiap hari, merasakan kehampaan yang aneh. Mengapa ia hidup ketika maut telah memilihnya? Dan apa yang harus ia lakukan dengan hidup ini? Ketika tiba waktunya untuk mencari jalannya sendiri, ia meninggalkan istana menuju Taksila, kota pengetahuan yang legendaris. Taksila menyambut Cifaka dengan keriuhan pasar, aroma rempah herbal, dan dengung dari 1000 suara. Di sini, mereka belajar membaca tubuh layaknya sebuah buku, mengamati penyakit melalui napas, mendengar rasa sakit dari denyut jantung, serta merasakan ketidakseimbangan pada kulit dan darah. Di bawah bimbingan Atreya yang agung, Cifaka menguasai rahasia kedokteran, serta hubungan antara tubuh dan jiwa. Ia menghabiskan 7 tahun di antara gulungan naskah dan orang-orang bijak, hingga Atreya memberinya ujian terakhir. Cari dan bawakan aku tanaman yang tidak bisa menyembuhkan apapun. Cifaka berkelana ke hutan dan pegunungan, melewati puluhan desa, berbicara dengan para penyembuh dan petani, mencari di antara akar, daun, dan bunga. Minggu, bulan, dan musim berganti. Namun, jawabannya tetap sama. Sekembalinya ia menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, tidak ada tanaman seperti itu. Setiap tumbuhan adalah obat." Atreya tersenyum. "Sekarang engkau siap. Engkau telah memahami hakikatnya. Alam tidak meninggalkan kita tanpa sarana keselamatan." Cifaka memperoleh pengetahuan dan kepercayaan diri. Namun, ia belum tahu bahwa kebijaksanaan ini akan segera menuntunnya kepada Buddha. Raja Bimbisara jatuh sakit parah. Para tabib istana menyerah satu persatu, hingga Cifaka muda memasuki istana. Tangannya begitu mantap, tatapannya tenang, dan tak lama kemudian sang raja bangkit kembali dari tempat tidurnya. Kemasyhuran dokter baru ini menyebar ke seluruh Magadha. Namun, ia sama sekali tidak tertarik pada kekayaan dan kekuasaan. Cifaka semakin sering mendatangi pemukiman miskin, di mana orang-orang menyembunyikan wajah mereka dalam rasa sakit dan malu. "Kami tidak bisa membayar," bisik mereka kepadanya. "Aku tidak mengobati demi emas," jawabnya, sambil merawat luka dan membalut mereka. Suatu hari, namanya sampai ke telinga Siddhartha Gautama. Cifaka pun menjadi tabib pribadi sang Buddha, mendampingi beliau dalam perjalanan dan merawat para biksu. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin dalam ia memahami kesehatan bukan sekedar ketiadaan penyakit, melainkan sebuah proses pemahaman atas hukum kehidupan dan penyebab penyakit. Ia membangun biara Civakarama dan mewariskan ilmunya kepada para murid. Bersama dengan ajaran Buddha, mereka membawa menuju cakrawala yang jauh. Swanabhum, tanah emas. Ini adalah nama yang diberikan oleh para biksu dan saudagar India untuk pesisir jauh di seberang Teluk Benggala, tanah yang kaya akan hutan, rempah-rempah, dan logam mulia. Setelah wafatnya sang Buddha, Raja Asoka yang agung mengutus para misionaris ke timur. Bersama ajaran agama, mereka membawa pengetahuan Cifaka, resep obat-obatan, pijat, praktik pernapasan, serta studi tentang herbal, interaksi dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Di Swanabhum, para biksu India bertemu dengan para penyembuh dan ahli herbal setempat. Di sini, di dalam hutan hujan tropis, mereka belajar tentang tanaman dan penyakit baru, serta herbar yang tidak mereka kenal di India. Ajaran Cifaka pun mulai menyatu dengan tradisi lokal dan pengalaman para penyembuh pribumi. Di kuil-kuil kecil, para biksu dan tabib menyiapkan campuran herbal medis, berbagai resep, dan belajar satu sama lain. Dengan demikian, semua sistem penyembuhan baru muncul, di mana tubuh dan jiwa dipandang sebagai satu kesatuan dan alam sebagai sekutu utama.
Namun, segera pengetahuan ini akan naik ke tingkat yang baru. Di timur Swanabum, Kekaisaran Khmer sedang memperkuat pengaruhnya dengan Jayavarman ke-7 bertata di Angkor, seorang raja yang dikenal oleh rakyatnya sebagai penguasa penyembuh ilahi. Menyusul perang yang menghancurkan, ia bersumpah untuk menjadikan negaranya kuat dan sehat. Atas perintahnya, Arogya Sala, rumah sakit kuil dibangun di seluruh kekaisaran. Jumlahnya mencapai lebih dari 100. Di dalamnya, para biksu dan penyembuh dilatih untuk mengobati pasien dengan benar dan efektif. Di sini, mereka melantunkan sutra, mempraktikkan pijat, meracik infus herbal, dan menggunakan formula Jivaka bersama dengan khasiat tanaman botani Thailand. Di bawah bayang-bayang kuil, para siswa menggambar bagan energi tubuh dan daun lontar, mempelajari penyakit baru, dan berbagi penemuan mereka. Dinding-dinding batu dihiasi dengan ukiran tanaman herbal, dan orang-orang bijak, sementara udara dipenuhi dengan aroma jahe kering, kamper, dan teratai. Arogya Sala menjadi pusat pertama di mana spiritualitas dan kedokteran menyatu. Disinilah fondasi diletakkan yang selama berabad-abad akan menjadi jantung kedokteran tradisional Thailand. Namun saat Kekaisaran Khmer mulai meredup, pengetahuan ini sekali lagi akan mundur ke dalam kuil dan desa. Saat Kekaisaran Khmer memudar, kebijaksanaan Jivaka dan warisan rumah sakit kuil tidak lantas lenyap. Mereka mencari tempat pelindungan di biara-biara dan desa-desa kecil, menanti untuk dilahirkan kembali. Pada abad ke-13, sebuah kerajaan baru muncul di utara Swanabum, Sukhothai, sang fajar kebahagiaan. Di sini, para biksu Buddha menjadi penjaga ilmu kedokteran, sementara para penyembuh lokal memadukan formula kuno dengan kekayaan flora tropis Thailand. Di taman-taman biara, tanaman ditanam dengan infus dan salep. Daun-daun dikeringkan di atas rak bambu, dan catatan sistematis pertama tentang herbal dan pengobatan pun dibuat. Terapi mengambil bentuk baru. Ia menjadi sebuah seni memulihkan keseimbangan. Di Sukhothai, asal-usul dari apa yang namanya disebut garis sen, saluran energi yang tidak kasat mata, muncul. Di sini, fondasi pijat Thailand dan studi tentang herbal, interaksi, serta pengaruhnya terhadap tubuh mulai dikukuhkan. Para biksu Sukhothai melatih para tabib dan pengetahuan diwariskan dari guru ke murid, dari kuil ke kuil. Sebuah tradisi unik lahir, berbeda dari Ayurveda India, maupun praktik Khmer lainnya. Kedokteran Thailand mulai menemukan suaranya sendiri. Ayutthaya, kota megah di tepi sungai Jaupraya, jantung dari kerajaan yang baru. Di sini, kedokteran menerima pelindungan kerajaan untuk pertama kalinya dan menjadi bagian dari sistem negara. Krom Mo Rong Pra Osot, Departemen Apoteker Kerajaan, didirikan di istana. Para tabib menjadi pelayan bagi raja dan tentara. Tugas mereka tidak hanya untuk mengobati, tetapi juga untuk melestarikan pengetahuan. Di bawah kubah istana, naskah lontar dan bambu disimpan, berisi resep infus, teknik pijat, dan campuran obat-obatan. Di sini, prinsip-prinsip garis sen dikodifikasi, keseimbangan 4 unsur disistematiskan, dan formula yang telah berusia berabad-abad dikumpulkan. Para biksu kuil mengunjungi istana untuk membandingkan kebijaksanaan kuno dengan penemuan baru, sementara para ahli herbal dari desa-desa terpencil berbagi rahasia tanaman langka. Namun, seiring dengan kemakmuran ini, muncul ancaman baru, peperangan dengan bangsa Burma, dan kebakaran hebat menghancurkan sebagian arsip, dan resep rahasia diselamatkan oleh para biksu, disembunyikan di kuil-kuil dan desa-desa. Sebagian besar pengetahuan ini berada di ambang kepunahan selamanya. Ketika Raja Rama III naik tahta pada abad ke-19, ia mengucapkan sebuah sumpah untuk merebut kembali apa yang hilang dan melestarikannya bagi generasi mendatang. Di Bangkok, di jantung kerajaan baru, ia mengubah Wat Po,
kuil Buddha berbaring menjadi sebuah akademi terbuka. Ribuan gulungan tua yang diselamatkan oleh para biksu dikumpulkan dari seluruh pelosok negeri. Para tabib, ahli herbal, dan biksu terbaik melakukan referensi silang terhadap catatan-catatan tersebut, menyelesaikan kontradiksi untuk menyusun satu kesatuan pengetahuan yang utuh. Kemudian, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan. Semuanya diukir di atas 1431 lempengan batu. Ini termasuk diagram anatomi dan garis sen, saluran energi yang tidak kasat mata, serta resep infus herbal, salep, balsam, dan latihan Resi Daton untuk menjaga kesehatan. Ratusan patung orang bijak dan diagram ditempatkan di galeri-galeri agar siapapun, baik petani, biksu, maupun pelancong, dapat mempelajarinya. Wat Po menjadi universitas negeri pertama di Thailand. Pengetahuannya benar-benar terpahat di atas batu, sehingga tidak akan pernah sirna lagi. Awal abad ke-20 merupakan periode transformasi besar bagi Thailand. Di bawah pengaruh sains barat, istana memutuskan untuk mereformasi sistem kesehatan nasional. Pada tahun 1913, kedokteran tradisional Thailand dikeluarkan dari kurikulum pelatihan medis negara. Kuil-kuil yang selama berabad-abad mengajarkan pijat dan obat herbal terpaksa menutup sekolah mereka. Para penyembuh dicabut haknya untuk berpraktik secara resmi. Manuskrip bambu kuno disembunyikan di biara-biara, dan resep hanya diwariskan pada bisikan dari guru ke murid. Namun, pada masa ini, tepatnya pada tahun 1903, seorang bayi laki-laki di provinsi Udong yang ditakdirkan untuk melestarikan warisan ini, namanya adalah Champi Chomya. Sejak muda, ia terpikat oleh seni penyembuhan. Ketika negara menutup pintu sekolah-sekolah resmi, ia mencari guru di antara para biksu dan penyembuh pedesaan. Ia belajar mendengarkan tubuh, mengenali penyakit, dan bereksperimen dengan tanaman herbal secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai mempercayainya. Awalnya, ia dicari oleh kerabat lalu tetangga, hingga akhirnya penduduk dari desa-desa sekitar, obat-obatannya terbukti efektif. Dan tak lama kemudian, ia membuka apotik kecil kedokteran tradisional Thailand di Udong. Apotik tersebut sangat diminati, meskipun ada pembatasan terhadap kedokteran tradisional dalam sistem negara. Ketika putra Champi, Warin, lahir, ia mulai melatihnya sejak usia dini, mewariskan formula unik dan campuran rahasia. Maka, dimulailah salah satu dinasti apoteker tradisional Thailand yang paling termasyhur. Setelah puluhan tahun terlupakan, masa perubahan pun tiba. Pada pemerintahan abad ke-20, di bawah pemerintahan Raja Rama ke-9, kebangkitan kedokteran tradisional Thailand dimulai. Negara bertekad untuk merebut kembali warisannya yang hilang. Pada tahun 1957, di Wat Po, sebuah kuil kuno di Bangkok, sekolah kedokteran Thailand pertama milik negara, dibuka. Manuskrip-manuskrip kuno dikeluarkan dari penyimpanan. Para ahli herbal, penyembuh, dan biksu sekali lagi diberikan hak untuk mengobati masyarakat secara resmi. Wat Po menjadi pusat di mana kebijaksanaan Jivaka, pengalaman selama ribuan tahun, menyatu dengan standar medis modern. Pada periode yang sama, keluarga Chomya sudah dikenal luas di provinsi mereka, Udong. Bapak Champi Chomya setelah mewariskan pengetahuan dan resepnya kepada putranya, Warin, membuka fasilitas produksi kecil untuk sediaan medis Thailand. Mereka mulai memproduksi kapsul, minyak, dan semprotan, bentuk praktis dari resep kuno yang sebelumnya hanya ada dalam bentuk bubuk dan rebusan. Kabar tentang keluarga Chomya terus menyebar lebih jauh. Sediaan mereka memberikan kelegaan untuk migran, nyeri kronis, peradangan, dan gangguan tidur. Awalnya, penduduk dari desa-desa sekitar mengunjungi mereka, diikuti oleh orang-orang dari seluruh wilayah. Saat kedokteran tradisional baru saja mulai berintegrasi kembali ke dalam standar negara, apotek dan produksi kecil mereka menjadi tempat di mana pengetahuan tradisional menjadi hidup dalam bentuk baru.
Setelah puluhan tahun di mana kedokteran barat mendikte kebijakan kesehatan, Thailand sekali lagi beralih ke pengetahuan pribuminya sendiri. Selama tahun 1970-an dan 80-an, reintegrasi kedokteran tradisional Thailand ke dalam sistem negara dimulai. Fakultas-fakultas tradisional Thai Medicine didirikan di universitas-universitas kedokteran. Para dokter, apoteker, dan peneliti menerima profesi serta lisensi resmi. Kedokteran tradisional Thailand tidak lagi dianggap kuno. Ia diakui sebagai kedokteran utama, sementara pendekatan barat disebut sebagai kedokteran baru. Keluarga kerajaan Thailand memainkan peran penting dalam proses ini. Di bawah naungan Raja Rama ke-9 dan Ratu Sirikit, pusat-pusat penelitian tanaman obat menerima dorongan baru untuk berkembang. Putri Mahachakri Siridorn mempromosikan program untuk mengintegrasikan tradisional Thai medicine ke dalam pendidikan di universitas. Dan Putri Chulabhorn Walailak, seorang ahli mikrobiologi, memprakarsai studi laboratorium pertama untuk formula medis Thailand. Langkah-langkah ini menandai titik balik tradisional Thai medicine mulai dipandang bukan sekedar artefak budaya, melainkan sebagai sebuah disiplin ilmiah yang utuh. Pada tahun 1990-an, metode tradisional dimasukkan ke dalam protokol medis nasional. Dan pada tahun 2002, Departemen Kedokteran Tradisional Thailand didirikan di bawah Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, sistem pengetahuan kuno kembali ke dunia medis modern, bukan sebagai alternatif, melainkan sebagai landasan pendekatan nasional terhadap kesehatan. Namun, saat negara menemukan kembali kebijaksanaan kunonya, takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah masa depan kedokteran Thailand. Sebuah pertemuan di Sungai Kwai. Kenalilah Ibu Pichapon Prajakwimon Kun Imi, CEO Erawadi. Perjalanannya dimulai dengan kecintaan pada alam dan ketertarikan pada sains. Setelah lulus dari Universitas Prince of Songkla, di mana ia mempelajari biologi, Imi memfokuskan diri pada penelitian tanaman obat. Ia percaya bahwa penyembuhan terkandung dalam sumber kehidupan itu sendiri, di dalam daun, akar, dan bunga. Saat bekerja di industri pariwisata, ia sering mengunjungi Kanchanaburi, wilayah sungai dan kuil. Di sana, di tepi sungai Kwai, Imi menunjukkan bahwa kedokteran tradisional adalah bagian dari hidup dari budaya modern. Pada tahun 2006, takdir mempertemukannya dengan Warin Chomya, seorang perwakilan dari keluarga yang telah menjaga resep kedokteran Thailand selama berabad-abad. Imi menyadari pengetahuan kuno ini harus menjadi dapat diakses oleh seluruh dunia. Pada saat itu, Pattaya sedang bertransformasi pesat menjadi pusat pariwisata internasional. Namun, masyarakat kekurangan solusi perawatan kesehatan yang terjangkau. Ada kebutuhan untuk membuat kedokteran Thailand menjadi praktis dan mudah dipahami bagi semua orang. Hal ini memicu ide untuk menciptakan merek Erawadi. Imi mengumpulkan tim yang berpikiran sama dengan Warin dan keluarganya sebagai penjaga pengetahuan sekaligus pencipta sediaan dalam bentuk modern. Misi merek tersebut sangat jelas, membantu orang hidup lebih lama dan lebih bahagia dengan memadukan tradisi kuno Thailand dengan pencapaian sains modern. Demikianlah babak baru dimulai. Pada akhir abad ke-20, kedokteran tradisional Thailand telah mengkukuhkan status ilmiahnya. Ia tidak lagi sekedar diamati, kini ia dianalisis melalui lensa mikrobiologi, biokimia, dan farmakologi. Putri Chulabhorn Walailak, seorang dokter sains dan pendiri lembaga penelitian Chulabhorn, menjadi simbol era ini. Di bawah kepemimpinannya, penelitian dilakukan terhadap senyawa aktif tanaman obat, termasuk alkaloid, flavonoid, dan enzim. Seiring berjalannya waktu, kemanjuran formula tradisional menjadi begitu nyata, sehingga mendapatkan pengakuan jauh di luar perbatasan Thailand. Lembaga penelitian barat mulai mengintegrasikan tanaman Thailand tertentu ke dalam studi mereka. Sementara bahan-bahan seperti ginkgo biloba telah beralih dari kategori suplemen makanan ke dalam daftar resmi obat-obatan farmasi. Sejak tahun 2013, Thailand telah memperlakukan undang-undang profesi apoteker tradisional Thai medicine. Dan sejak tahun 2015, Dewan Kedokteran Tradisional Thailand bertugas menyatukan para dokter, apoteker, dan ilmuwan.
Setiap tahun di Bangkok, diadakan pameran pencapaian ilmiah dalam traditional Thai medicine yang menampilkan laporan tentang formula baru, bukti kemanjuran, dan hasil klinis yang terverifikasi. Bersamaan dengan itu, pengakuan internasional terus berkembang. Kedokteran tradisional Thailand diakui oleh World Health Organization dan universitas-universitas Thailand berkolaborasi dengan pusat-pusat ilmiah di Eropa dan Jepang dalam bidang fitofarmakologi. Dengan demikian, sistem penyembuhan kuno telah bertransformasi menjadi sekolah ilmiah yang komprehensif, di mana tradisi dan sains berfungsi sebagai satu organisme tunggal. Sementara negara menghidupkan kembali pengetahuan kuno, keluarga Chomya di Provinsi Udong sedang menulis babak sejarahnya sendiri. Warin, pewaris kebijaksanaan ayahnya, Champi, mewariskan keahliannya kepada anak-anaknya, putranya Jayapat dan putrinya Patcharin. Mereka menerima pendidikan khusus modern dan mengintegrasikan kemajuan ilmiah ke dalam resep leluhur mereka. Produksi sediaan traditional Thai medicine mencapai tingkat yang baru. Kapsul, minyak, semprotan, dan balsam membuat pengobatan kuno menjadi praktis dan mudah diakses oleh manusia modern. Di bawah merek Erawadi, bisnis keluarga ini berkembang menjadi perusahaan yang produknya dikenal dan dihargai di seluruh dunia. Saat ini, Erawadi mengoperasikan 4 apotek utama, 2 di Pattaya, 1 di Bangkok, dan 1 di Hat Yai. Toko online yang komprehensif telah aktif dan produk Erawadi diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Fasilitas produksi di Udong memasok pasar dengan produk-produk premium berdasarkan resep yang telah teruji oleh waktu. Jutaan orang telah merasakan kekuatan tradisional Thai medicine dari Erawadi. Misi perusahaan ini sederhana namun mendalam untuk memperkenalkan dunia pada perspektif timur tentang kesehatan, kecantikan, dan kekuatan, mempertahankan hubungan dengan tradisi sambil menyatukan dengan pencapaian sains. Dan di depan mata terbentang era baru, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan bioscience membuka jalan menuju masa depan kedokteran bagi Erawadi.